dan kasih sayang Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat ini, yaitu di Aula PGRI Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat kita selalu sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini pukul 8 kita mulai, dan alhamdulillah ini masih ada yang belum hadir. Kami mohon yang sudah hadir untuk bisa mempersiapkan diri segala sesuatunya, terutama laptop, karena ini mau betul-betul kerja, mau betul-betul berkaya. Mudah-mudahan hari ini Allah meridhoi kita dan kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan khususnya untuk anak didik kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, semoga pada pelaksanaan hari ini dari pagi sampai sore nanti kita akan mendapat keselamatan dan keberkahan. Berdoa sesuai dengan agama, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa informasi. Yang pertama, kelompok tidak ada aturan kelompok. Ya, berarti yang sekarang panjenengan sudah binarati kelompoknya, yaitu kelompoknya. Kita saling sharing, saling berbagi. Tidak harus satu kecamatan, tidak harus satu sekolah. Di sini tempatnya kita Bapak Ibu, berkolaborasi, bersilaturahim, mengenal sesama guru yang lain. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, ini mohon maaf sekali Bapak Ibu, setelah kami lihat pada daftar hadir, daftar peserta, ini ada beberapa peserta yang belum menyelesaikan administrasi, karena perhitungan ini 98, tetapi yang baru masuk itu 91. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan administrasi untuk bisa diselesaikan hari ini. Kalau toh itu tanggungan daripada cabang-cabang Bapak dan Ibu, mohon konfirmasinya untuk lebih jelas. Ya, karena yang kami rekap jumlahnya 98, tetapi di administrasinya itu hanya 21. Tolong Bapak dan Ibu untuk bisa menyelesaikan hari ini. Kemudian kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak narasumber. Sekali lagi, mari kita ikuti dengan baik, dengan seksama, walaupun dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya ya Pak ya, hanya 2 hari, tapi mudah-mudahan akan membuahkan suatu hasil yang besar dan bermanfaat. Kiranya ini saja. Selamat berkarya, selamat mengikuti pelatihan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya suka tatanan tempat duduk seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kelihatan lebih longgar, pesertanya kelihatan tidak umpel-umpelan. Atau memang pesertanya belum lengkap ini? Ya, mungkin untuk teman-teman yang belum datang bisa dihubungi Bapak Ibu. Oke, baik, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui kemarin kita sudah membuat desain dari multimedia pembelajaran interaktif. Betul nggih? Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah membuat beberapa scene. Artinya itu adalah perkelompokan dari slide-slide. Satu scene itu ada berapa slide? Kemarin scene pertama itu ada intro. Ya, ada intro, itu isi slide-nya ada intro dan boom. Kemudian ada slide kedua itu pendahuluan. Betul ya? Apa hilang filenya Bapak Ibu? Saya direspon toh Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Oh, memang belum ada buku. Monggo Bapak Ibu bisa sambil membuka, bisa menyocokkan kira-kira itu sebetulnya itu apa sih gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint kan langsung slide biasanya seperti itu. Kalau ini pengelompokan dari beberapa slide tersebut. Jadi ada intro, pendahuluan, materi, ada evaluasi, kemudian ada informasi gitu ya. Jadi pemahamannya di situ dulu itu judul paling atas itu adalah nama scene-nya, scene materi. Nanti dalam scene materi itu ada beberapa slide di dalamnya. Itu nggih Bapak Ibu ya, nanti bisa dilanjut Bapak Ibu untuk mengisi di dalam masing-masing slide-nya. Baik Bapak Ibu, untuk sekedar informasi, saya tadi pagi membuka Google Classroom dan Pak Sukaryadi juga membuka Google Classroom. Ada yang sudah mencoba tryout, itu baru 3 orang, tryout 1, tryout 2 orang. Kemudian harapan saya Bapak Ibu, kalau ada kesulitan dalam pembuatan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa membaca atau menonton materi yang ada di Google Classroom. Betul nggih? Ada yang belum tahu di dalam Google Classroom ada panduannya? Ada yang belum tahu? Baik, jadi jangan bingung ya Bapak Ibu ya, untuk kesulitan-kesulitan Bapak Ibu bisa melihat di Google Classroom. Itu ada materi 1 sampai 8. Ada materi 1 sampai 8. Masing-masing dalam materi tersebut ada tutorial untuk pembuatan media pembelajaran yang Bapak Ibu akan buat atau yang dicontohkan Pak Sukaryadi di depan. Baik, kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa nanti tryout 1 2 dicoba seperti itu. Karena apa? Dengan membuatnya tryout 1 2, Bapak Ibu nanti bisa memahami apa itu yang dinamakan portal Jateng Pintar. Ngertos nggih? Portal Jateng Pintar itu adalah kuncinya. Karena Bapak Ibu, nah ini penting ini, karena Jateng Pintar itu ketika Bapak Ibu nanti mendaftar ke Jateng Pintar, itulah nanti Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah otomatis mendapat sertifikat ketika Bapak Ibu mendaftar diri ke Jateng Pintar, terutama ke event. Nah, apa itu event? Coba nanti dipelajari dulu. Tryoutnya dibaca-baca dulu. Dari panduan tryout 1, panduan tryout 2, tryoutnya dicoba. Nanti tryoutnya dicoba, panduannya dibaca. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar Jateng Pintar, sertifikat itu bisa di-download. Tetapi
Jika kita belum memverifikasi hasil karya Bapak Ibu yang terupload ke Jateng Pintar, Bapak Ibu belum bisa mendapatkan downloadnya, filenya yang di-download. Ngaten nggih? Jadi yang pertama Bapak Ibu di sini adalah semaksimal mungkin belajar artikulat. Membuat media pembelajaran interaktifnya sampai selesai dengan cara belajar materi 1 sampai 8. Diusahakan Bapak Ibu memahami itu. Kemudian ketika aplikasi sudah jadi, Bapak Ibu mendaftarkan diri ke Jateng Pintar, kemudian mendaftarkan diri dan mengupload konten. Karena ketika kita mengupload konten, itulah kita untuk penilaian verifikasi, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Deal nggih? Deal. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke. Ini sudah siap semua nggih? Selanjutnya materi tetap akan dilanjut oleh Pak Sukaryadi. Karena Pak Sukaryadi itu ahlinya media Bapak Ibu. Sudah pernah ikut lomba. Baik. Siap nggih? Monggo Pak Sukaryadi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gini guys, semangat pagi luar biasa ya. Semangat pagi. Hidup guru. Hidup guru. PGRI. Solidaritas. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita flashback dulu, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan apa tindak lanjut dari kegiatan ini. Kalau boleh saya garis bawahi bahwa goal dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu nanti mengupload karya Bapak Ibu. Makanya kalau saya di sini memberikan dasar-dasarnya, pengembangan lebih lanjut itu adalah kreativitas dan usaha untuk terus belajar. Begini Bapak Ibu, mungkin sedikit saya punya cerita. Bayangkan Bapak Ibu pergi ke pasar, ya, pergi ke pasar, bawa uang banyak, gitu kan? Di rumah sudah tarik apa yang mau dibeli, sampai di pasar ketemu teman, ngobrol, jajan bareng, belanja ini belanja itu, tapi semua tidak ada di daftar. Uang is, kemudian jenengan kondur. Kira-kira jenengan kondur dapat yang dicari tidak, Bu? Dapat yang dicari tidak? Dapatnya cuma apa? Kesan pertama ketemu teman, kesan kedua jajan bareng, kesan ketiga ngerumpi bareng. Yang sudah ditarget di rumah tadi uang habis, nggak dapat apa-apa. Kira-kira kalau ini kita setarakan dengan apa yang kita lakukan, kita bisa introspeksi. Mudah-mudahan kita tidak salah niat ketika di sini. Ya, di rumah pengen belajar, pulang nanti juga harus dapat ilmu. Dan salah satu hasil atau indikator keberhasilan kegiatan kita kali ini adalah nanti jika 100% dari seluruh peserta ini mengupload karyanya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada pertama desain slide, ya. Kemudian membuat skin, dan itu sudah sekian poin yang sudah kita pelajari. Minimal kita sudah belajar milih tombol, memberi perintah, ya. Kemudian menempel gambar, memodifikasi gambar. Ini adalah bekal-bekal dasar. Mari kita lanjutkan. Setelah kita punya ini Bapak Ibu, selanjutnya kemarin kan kita sudah sampai pada bagian intro, okay? Mari kita flashback dulu. Bagian intro nanti
Ya. Kalau kita lihat, kita akan melihat nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Ya. Nanti, nah, saya belum menambahkan animasi, ya. Nanti animasi kreativitas Bapak Ibu. Kita baru sampai ini. Ini maunya ketika kita klik larinya kemana Bapak Ibu? Ke home. Nah, di sini home belum ada apa-apa. Nah, kita nanti akan mulai dari sini dan menghubungkan itu ke skin lainnya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan bagus Pak Irfan. Jadi buatnya scene-nya terbalik, ya. Harusnya scene 2 ke scene 1. Ini kan kita belum ngerjain apa-apa, baru gambarnya, ya. Di-rename saja, Bu. Scene 2 di-rename ganti apa, scene 1 di-rename ganti apa. Kalau tapi namanya jangan sampai sama. Ya. Masalahnya ini. Ini kan belum ada namanya ini apa? Ini tinggal diri teman sesuai dengan ya. Kebetulan punya ibu buka belum terbalik, hanya belum dirinin saja. Ya, tidak apa-apa Bu, tinggal dirinin saja. Nanti larinya kan kelihatan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Siap ya? Ya. Mari Bapak Ibu, bismillah kita mulai untuk mengisi bagian home. Ini kalau di halaman adalah menu utama yang akan mengantar kita ke bagian-bagian berikutnya. Pertama seperti biasa, ya ini saya tutup dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekaligus, ya. Halo, hai, mari kita mulai, ya. Kemarin kita di sini, ya. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Coba jangan perhatikan ya Bapak Ibu. Ini akan saya lihat. Perhatikan ya. Kita lihat di sini. Nanti di tampilan ada yang aneh. Ya. Di sini masih ada tombol next dan previous. Nggih mboten? Nah, ini nanti kalau dia muncul di media ketika kita publish jadi nggak efektif. Artinya tombol yang kita gunakan juga berfungsi tapi double kan gitu. Supaya ini hilang bagaimana kan gitu. Ya sekaligus gitu. Ya mari kita lihat Bapak Ibu. Pertama kita aktifkan slide-nya. Nah di sebelah kanan ini kan ada ruangan ini Bapak Ibu. Oke. Nah ini artinya nanti dia akan secara otomatis muncul di media. Tapi ini tidak kita inginkan. Karena apa? Tombol ini memang nanti akan double fungsinya dengan yang kita buat. Untuk itu kita harus hilangkan. Oke? Bagaimana cara menghilangkannya? Tinggal dihilangkan centangnya saja. Klik saja di sini. Klik, 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 klik. Sudah? Namun Bapak Ibu, nah sekarang mari kita lihat hasilnya. Apakah dia sudah hilang? Ya, layar jadi penuh. Sudah nggak ada lagi kan? Artinya nanti ini tidak akan mengganggu. Paham Bapak Ibu? Nah, demikian seterusnya. Ketika kita mau mengaktifkan slide yang lain. Yang ini juga, sekarang kan kita ke home ini ya. Ke home. Oke. Ini kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Hilang, 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 hilang.
Ya, sampun? Sampun hilang Bapak Ibu? Halo yang di belakang sudah hilang? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini, nggih. Oke? Ya. Caranya di double klik. Nah, kita akan muncul ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, apa yang ada di menu utama? Menu utama ini nanti akan mengarahkan kita ke mana kita akan lari pada bagian-bagian tadi. Pertama, mesti di menu utama ada apa Bapak Ibu? Judul. Ya, kita cari judul. Ya, Bapak Ibu bisa menulis judul sendiri dengan menggunakan text box, boleh. Ya. Oke. Ini anggaplah judulnya Bapak Ibu. Ya. Misal saya buat seperti ini. Monggo itu sesuai selera. Silakan saya beri waktu untuk menambah judul. Nggih. Sampun Bapak Ibu judulnya? Ya. Selanjutnya adalah kita mulai mengisi tombol menu. Bapak Ibu, tombol menu ini banyak cara. Ada bisa kita membuat dengan gambar sendiri, ya. Ada dengan menggunakan fasilitas button yang ada di sana. Perhatikan, saya dari beberapa menu tadi saya akan berikan beberapa cara sekaligus nggih. Pertama, cara yang paling mudah adalah menggunakan tombol yang ada di situ. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Mari kita lihat. Ya. Jadi nanti 4 tombol kita buat cara yang berbeda ya. Tapi nanti tolong ketika Bapak Ibu membuat, gunakan satu cara saja biar seragam. Saya akan menunjukkan, nanti silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Oke. Cara pertama, saya menggunakan fasilitas button yang ada di sini. Oke. Misal saya pilih yang model segi 4 tapi pinggirnya membulat. Ya, oke. Ini cara pertama Bapak Ibu. Ya. Modelnya bisa saya cari di sini. Oke. Nah, atau saya bikin warna yang lain boleh. Oke. Paham Bapak Ibu? Kemudian kita kasih menu pertama tadi apa Bapak Ibu? CP kan? Ya. Tinggal nambahkan tag. Itu cara membuat tombol yang pertama. Ya. Nanti silakan saya berikan beberapa alternatif, Bapak Ibu boleh pilih. Cara pertama bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Ya, silakan. Kita lihat cara pertama dulu. Ya, menggunakan tombol yang ada. Oke. Ya. Ya, bagian pertama itu kan nanti akan lari ke capaian dan tujuan pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka.
Kalau di kurikulum 2013, ketika Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013, itu adalah KD dan IPK. Oke, KD dan IPK. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa berkreasi baik yang K22 maupun K13. Belum. Tombolnya belum saya isi, baru gambar. Ya. Monggo Bapak untuk masuk ke menu utama. Linknya belum ya Bapak Ibu. Itu baru tombol bawaan. Edit text. Nah. Itu tombol. Lalu baru diedit teks. Masukkan.
Itu nggih Bapak Ibu. Itu cara pertama nggih. Cara kedua, ini sekaligus kita belajar menambahkan tombol. Misalkan Bapak Ibu sudah punya gambar yang itu memang dirancang untuk tombol menu. Ya. Anggaplah saya sudah punya itu. Ya. Oke, caranya bagaimana? Tinggal insert sama. Saya insert picture. Anggaplah ini tombol yang kedua adalah tentang materi. Nah, sudah. Berarti kita ini cara yang kedua, yaitu apa? Menambah dari tombol yang sudah pernah kita buat. Jadi desainnya sebenarnya sudah punya. Sudah berapa cara Bapak Ibu? 2. Cara pertama langsung mengambil, ya. Cara kedua mengambil gambar yang sudah dibuat. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa variasi. Nah, cara yang ketiga, Bapak Ibu bisa membuat sendiri langsung dengan menggunakan fasilitas gambar yang ada di situ. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Yang ini sudah ya Bapak ya? Cara kedua sudah ya? Cara kedua sudah ya? Oke. Cara ketiga, kita bisa membuat dengan menggambarnya sendiri. Contohnya ini. Ya. Saya akan membuat di sini. Ya. Anggaplah tombolnya mau saya buat melingkar. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan saya kasih tugas untuk memperbaikinya. Oke, contohnya ini. Nah, ini gambar biasa seperti dengan gambar PowerPoint kasih tag. Ya, kasih tag. Misalkan saja ini di evaluasi. Ya, oke. Itu Bapak Ibu beberapa cara. Saya ulangi nggih. Yang saya tunjukkan di sini adalah caranya dulu. Belum sampai pada nanti rapinya. Paham Bapak Ibu? Selanjutnya bisa juga itu menggunakan foto, gambar boleh. Tergantung kreativitas. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana agar rapi. Paham? Supaya rapi apa? Pastikan bahwa kita membuat dengan sejenis. Ya. Akan saya tunjukkan contoh yang rapi nggih. Oke. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang sudah saya rapikan. Artinya saya gambarnya tipe fontnya sama, itu kan? Paham Bapak Ibu? Ukurannya juga sama dan seterusnya. Ini contohnya yang sudah jadi. Halo? Ya. Sekarang tugas Bapak Ibu, silahkan. Itu tadi kan baru latihan ya. Di menu utama tadi buatlah tombol yang isinya adalah ya kompetensi ya, bukan kompetensi ya. Apa tadi? Capaian pembelajaran, 2 materi, 3 evaluasi, 4 informasi sesuai dengan skinnya. Saya kembali ke laptop. Ya. Jadi jenengan buat 4 tombol sekarang. 1, 2, 3, 4 yang dipasang di sini. Oke. Ini saya hapus. Tadi kan latihan tuh Bapak Ibu. Yang latihan tadi dihapus saja. Oke. Nah, sekarang saya beri waktu 10 sampai 15 menit buat tombol yang rapi ya. Berapa tombolnya Bapak Ibu?
4. Pertama, capaian. Kedua, ketiga, keempat. Iya, selamat bekerja, saya akan keliling.
Baik Bapak Ibu, mohon perhatian. Nah, Bapak Ibu sudah punya gambaran. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana nanti agar tombol nanti lebih rapi, ya, bentuknya sama, ukurannya sama. Kita nggak usah buat satu-satu Bapak Ibu. Ya, caranya begini Bapak Ibu. Nih, anggaplah saya ngambil dari sini ya. Oke, saya buat kira-kira ukurannya sekian nih. Ya, ya. Jangan ditulisi dulu. Cukup di copy paste. Cukup di copy paste. Ya. Jadi kita nggak usah 1, 2, 3, 4. Karena saya butuh 4, oke? Saya sudah buat 4. Dengan demikian ini tombolnya kan ukurannya akan sama. Nah, baru dikasih nama, ya, edit tag. Tadi pendahuluan ya. Bapak Ibu nggak usah takut. Ya. Posisi pertama nggak rapi nggak masalah. Nanti akan saya kasih trik supaya posisinya rapi. Ya, posisinya rapi, jaraknya sama. Yang penting buat tombol 4. Sampun Bapak Ibu? Tombolnya sudah jadi 4? Sudah? Yang belum tunjuk jari, yang belum punya tombol 4. Ya, kita tunggu Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jadi 4 tombol? Ya. Nah,
kadang-kadang kita dipusingkan, ini kok nggak rapi ya, ya. Akan saya berikan tip bagaimana agar tombol kita rapi, jarak antara atas dan bawah sama. Oke, caranya begini Bapak Ibu. Ya, pertama, ya kita tentukan dulu. Nanti kira-kira yang paling atas itu tombol mau kita letakkan di mana? Misalkan aja di posisi ini. Ya, oke. Anggaplah misalkan tombol paling atas di sini. Kemudian yang paling bawah saya letakkan kira-kira nanti ada di sini misalnya. Oke. Untuk membuatnya rapi, jarak antarnya ini kita nggak usah ngitung satu-satu. Cukup ini Bapak Ibu, ini di blok saja. Di blok bisa ya? Blok, sembun. Saya ulangi ya. Di blok. Oke. Nah, di sini kan ada format ini Bu. Ya. Lalu di sini ada pilihan line. Line itu apa ya? Margin ya, kayak margin ya. Oke. Nah, supaya jarak atas bawah sama, berarti dia akan kita distribusikan vertikal. Ada pilihan distribute vertikal. Oke, nah ini jaraknya sudah sama. Paham Bapak Ibu? Nah, kan ini nggak rapi nih. Ada yang menceng kanan, menceng kiri. Oke, kita mau buat gimana nih? Mau diratakan paling kanan apa rata paling kiri? Sama. Di align, tinggal pilih rata kanan, oke, rata kiri ya, rata kiri. Jadi kita nggak usah pindah satu-satu. Udah rapi kan? Nah, oke, sudah. Ya, ya boleh. Oke, yang penting dasarnya sudah, tinggal nanti variasi ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Mau dibuat? Oh, format ya, line, distribute vertikal. Bapak. Berarti jaraknya sudah sama. Kalau mau rata kiri ya tinggal di align. Ya. Ya. Oh itu bisa diatur. Kalau itu satu gesernya ya kalau ini kan kita hanya merata. Ya. Kalau mau misalnya ini mau geser berapa? Ya, misalkan ini saya geser 5 ya, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti ini kan berarti geser 10 dan seterusnya. Kalau itu harus manual.
Ya. Sudah Bapak Ibu? Kita belum ke perintah ya, baru gambar tombol yang rapi tadi ya. Oke. Halo. Ya. Baik Bapak Ibu. Sedikit catatan tentang letak tombol. Jadi nanti kalau Bapak Ibu akan mengembangkan, aturan ini tidak baku ya. Yang penting adalah nanti linknya jalan apa enggak. Tetapi ada hal-hal yang standar untuk tombol ya. Yang pertama bahwa itu dia harus lari ke tujuannya dengan benar ya. Kemudian kalau masalah letak ya, kalau letak saya sarankan hierarkisnya urut flowchart yang kita buat. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Yang penting ada tombolnya, pendahuluan saya pasang di bawah nggak apa-apa. Itu kayaknya kurang pas ya, hierarkinya jelas. Nah, kalau dengan membuat posisi meningkat, berarti ya dari kiri ke kanan. Kalau atas ke bawah ya, jadi hierarkinya kelihatan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, mari kita lanjut. Oke. Sebelum kita lanjut, sedikit saya koreksi. Kebanyakan Bapak Ibu, coba dicek Bapak Ibu. Pertama cek, pastikan nama SIM ini sudah muncul, bukan unnamed. Artinya dia harus punya nama. Sudah Bapak Ibu? Ya, sesuaikan namanya. Intro, pendahuluan, ya, materi, evaluasi, informasi. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, pastikan setiap slide juga sudah punya nama. Ya, tadi banyak saya temukan yang belum diberi nama. Sebelum kita nanti lari ke link, supaya nanti linknya nggak bingung, ya, tolong namanya diberi dulu Bapak Ibu. Ya. Contoh ini sebuah dari saya ini ada nama-namanya jelas. Ya. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk memberi nama. Kayaknya belum pada punya nama, Pak. Ngeri. Ya. Ya. Halaman 1. Apa? Yang informasi itu ada daftar pustaka ya, glosarium dan pengembang, profil pengembang, profil. Ya.
Baik Bapak Ibu, sudah nggih? Ya. Sekarang kita akan mulai memberi perintah. Nggih? Sudah nggih? Tadi ini sudah kita cek, pastikan ini udah nggak ada ya. Oke, yang ini juga nggih. Dikliki semua nggih. Ya, biar nanti nggak ganggu. Nah, nanti kalau sudah akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, semua kita hilangkan supaya nanti nggak ganggu tampilannya. Ah. Oke. Tadi kita kerja sampai sini, nggih? Ya. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Coba jenengan klik tombolnya, hati-hati. Yang diklik tombolnya jangan tagnya nggih, tapi yang diklik tombolnya. Sampai keluar ini, sampai keluar tanda plus ini nggih. Kadang-kadang kita lupa yang diklik itu tagnya. Yang diklik ada tombolnya. Cirinya nih, ada tanda plus ini nggih. Kita mulai dari pendahuluan. Sudah? Tombol pendahuluan sudah diklik, sudah aktif. Halo? Ya. Tombol pendahuluan sudah aktif. Sudah. Kita kasih perintah. Pendahuluan tadi kan akan lari ke bagian pendahuluan kan? Caranya cukup. Ini tambahkan ini di sebelah sini, perhatikan perintahnya ya. Sama seperti kemarin Bapak Ibu. Ya, dia akan lari kemana? Nah, dia akan lari ke slide. Nah, kemudian slide apa yang akan kita tuju? Kita lihat Bapak Ibu. Di pendahuluan slide paling atas apa Bapak Ibu? Apersepsi. Kapan? Ketika di klik. Paham? Oke. Saya ulangi nggih. Saya ulangi. Seperti kemarin nggih. Bisa delete dulu. Saya ulangi ya. Nanti ini akan lari ke bagian apersepsi. Seperti jenengan buat hyperlink di PowerPoint lah. Ya. Dia akan lari ke apersepsi. Hati-hati Bapak Ibu, jangan lupa di sini. Ketika diklik, oke. Sudah? Sudah? Materi juga. Kapan? Dia akan lari ke materi halaman 1 kan? Ya. Materi halaman 1. Ketika diklik. Oke. Evaluasi. Lari ke bagian petunjuk. Kapan? Ketika diklik. Oke. Informasi. Lari ke bagian pertama dari informasi adalah daftar pustaka, ya kan? Kapan? Ketika diklik. Oke. Gimana? Prinsipnya sama dengan yang kemarin, Bu. Saya ulangi, nggih. Oke. Saya ulangi, nggih. Coba perhatikan, Bapak Ibu nggak usah mencatat. Ya.
Lihat. Menu pertama, pendahuluan. Klik tombolnya. Udah. Pilih perintahnya. Ada di sini, kelihatan. Apa perintahnya? Dia lari ke slide. Slide mana? Karena dia pendahuluan. Cari di sini. Pendahuluan di bagian persepsi. Kapan dia akan lari? Ketika dia diklik. Paham Ibu? Oke. Cara yang sama untuk tombol berikutnya. Klik tombolnya. Oke. Beri perintahnya. Lari ke slide mana? Ke slide halaman 1. Kapan? Ketika diklik. Oke. Evaluasi. Oke. Beri perintahnya. Lari kemana? Ke bagian evaluasi petunjuk. Kapan? Ketika diklik. Oke. Informasi sama. Ya. Beri perintahnya. Lari kemana? Daftar pustaka. Bagian pertama kan? Kapan? Ketika diklik. Oke. Nah, supaya nggak bingung, kita simpan dulu di sini. Ya. Sambil jalan saya akan ngecek apakah perintahnya sudah benar. Belum, Pak? Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan menarik. Ya, Bapak Ibu perhatikan, jangan tergoda. Pak, itu di tempat Bapak, sini button, tempat saya kok bukan button gitu kan? Itu adalah sesuai asalnya. Ini kan saya tadi ngambil button, jenengan tadi kan gambar. Nah, dia akan nunjuk gambar itu. Ya, yang esensi adalah ketika ini kita aktifkan Bapak Ibu. Nah, yang penting itu. Kalau itu gambar ya nanti munculnya dia di sana bukan button tapi gambar. Paham nggih? Ya. Kalau sudah, oke, kita akan cek ya Bapak Ibu. Kita akan cek. Kita coba. Perhatikan. Karena ini nanti gambarnya masih sama semua, perubahannya belum kelihatan karena belum ada isinya. Oke? Lanjut, kita lari ya. Kita klik pendahuluan. Oh, sudah lari, ya. Oke, saya back. Materi, oh sudah lari. Ya, ini belum ada isinya nih, ya. Oke. Nah. Paham Bapak Ibu? Oke. Tolong disimpan dulu. Nah, ini nanti kita masih banyak PR-nya Bapak Ibu. Jadi tolong kita bisa bekerja lebih efektif lagi. Ya. Ada kode dari panitia.
Mau break ya Pak ya? Break dulu Pak ya? Baik Pak Ibu, ini mau break dulu katanya. Ya, break. Oke. Kita break 15 menit ya. 15 menit itu berarti. Ya.